Shalom, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Sri Agustina Manalu dengan NIM 2002030004, Prodi Kepemimpinan Kristen. Di sini saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan Simon Petrus. Nama asli Simon Petrus yaitu Petrus atau Kefas, nama yang diberikan oleh Yesus. Ia adalah salah seorang dari 12 rasul Yesus. Ia juga seorang nelayan dari Galilea yang diberi posisi pemimpin oleh Yesus. Petrus lahir di Betsaida, Galilea, dan ayahnya bernama Yohanes atau Yunus. Dikisahkan juga bahwa Yesus pernah menyembuhkan ibu mertua Petrus, yang berarti Petrus pernah menikah. Sebelum ia mengikut Yesus, ia dan saudaranya Andreas bekerja sebagai nelayan. Simon dinamakan sebagai Petrus atau batu karang yang mengisyaratkan bahwa Yesus meletakkan landasan gerejanya di atas Petrus. Dalam Injil Matius diceritakan Petrus yang berjalan di atas air ketika ia melihat Yesus yang berjalan di atas air. Namun, karena ia takut, maka ia tenggelam lalu ditolong oleh Yesus. Dalam Matius 14 ayat 22 sampai 32. Petrus pertama kali mengakui imannya sebagai Mesias, anak Allah yang hidup. Petrus lebih sering menceritakan kisah daripada rasul-rasul yang lain. Misalnya, dalam peristiwa transfigurasi Kristus, peristiwa Petrus menegur Yesus yang berkata bahwa ia akan disalibkan. Kisah Petrus dan pemungut bea bait Allah, kisah Yesus berdoa di Taman Getsemani, dan kisah lainnya. Dalam Injil Yohanes diceritakan bahwa ketika Yesus akan ditangkap, Petrus menghunus pedangnya dan memotong telinga kanan hamba imam besar yang mencoba menangkap Yesus dan bernama Malkus. Yesus lalu menegur Petrus. Yesus juga memperingati Petrus bahwa setelah ia ditangkap, Petrus akan menyangkalnya 3 kali. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku sebanyak 3 kali. Sebelum dan sesudah Yesus mengatakan itu, Petrus masih bersikeras bahwa ia adalah murid yang paling setia. Petrus masih belum berkarya banyak paskah kenaikan Yesus ke surga. Petrus dan murid-murid yang lain masih tinggal dalam kota Yerusalem, berkumpul untuk bertekun dan berdoa bersama dengan sekitar 120 orang sampai tiba hari Pentakosta, di mana Roh Kudus dicurahkan seperti lidah-lidah api. Setelah peristiwa itulah, Petrus memberikan khotbah yang akhirnya menyebabkan 3.000 orang memberi diri untuk dibaptis. Petrus diberi karunia untuk menyembuhkan banyak orang sakit dan membangkitkan Dorcas dari kematian. Menurut tradisi, Petrus wafat 64 Masehi dengan cara disalibkan terbalik di Roma di saat pemerintahan Nero setelah menolak disalibkan dengan kepala di atas karena ia merasa tidak layak untuk mati dalam posisi yang sama seperti Yesus. Petrus dimakamkan di tempat yang kini persis di bawah altar utama Basilika Santo Petrus di Vatikan. Petrus adalah rasul yang terpenting di antara ke-12 murid. Berikut kepemimpinan Simon Petrus. Yang pertama, Simon Petrus ialah pemimpin yang pasrah atau berserah kepada Allah. Simon Petrus adalah seorang pemimpin yang pasrah, yang berserah kepada Allah. Dia siap menyerahkan segalanya untuk mengikut Yesus. Dia juga berserah kepada panggilan Yesus untuk mengembalakan domba-dombanya. Dia membiarkan Allah memproses segala kekurangan dan kelebihan untuk kemuliaan Yesus. Yang kedua, pemimpin yang emosional. Dapat kita ketahui bahwa Rasul Petrus memulai kerasulannya dengan suka hatinya. Bahkan Rasul Petrus juga meminta kepada Yesus supaya apa yang dilakukan Yesus harus sesuai dengan hatinya. Yang ketiga, pemimpin yang taat. Petrus adalah orang yang bersedia untuk belajar. Dalam Matius 5 ayat 1-2. Ia adalah orang yang berorientasi kepada Allah dan sungguh-sungguh menaatinya. Ketaatannya tampak jelas dalam Lukas 5 ayat 5-7. Yang keempat,
Pemimpin yang ragu. Petrus adalah orang yang mudah bimbang, cepat bertindak tetapi juga surut. Gampang berubah pendirian. Dapat kita ketahui melalui Matius 14 ayat 26 sampai 32. Yang kelima, Simon Petrus adalah pemimpin yang unggul. Menurut catatan Hieronymus, Petrus tiba di Roma pada tahun kedua Kaisar Claudius 42 Masehi untuk menyingkirkan Simon Magus, serta menduduki jabatan kepausan selama 25 tahun sampai meninggal pada tahun ke-14 Kaisar Nero. Yang keenam, pemimpin yang sensitif. Yesus sudah mengetahui sebelumnya bahwa sifat Petrus yang mudah terbawa perasaan dan mudah bimbang akan menjadi teguh dan dapat diandalkan seperti sebuah batu karang. Yang ketujuh, Simon Petrus adalah pemimpin yang setia dalam melayani. Perjalanan bersama Yesus mengubah kepribadian Petrus secara total. Dia beserta murid-murid Yesus yang lainnya belajar melayani saat diberi kuasa untuk menyembuhkan banyak orang dan menaklukkan setan-setan. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari kisah Simon Petrus ini, dari kisah Simon Petrus kita dapat mengetahui bahwa Simon Petrus atau batu karang yang dipercaya Yesus dan meletakkan landasan gerejanya di atas Petrus. Petrus adalah pemimpin yang mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah yang hidup. Petrus lebih sering menceritakan kisah daripada rasul-rasul yang lain. Misalnya dalam peristiwa transfigurasi Kristus. Peristiwa Petrus menegur Yesus yang berkata bahwa ia akan disalibkan. Kisah Petrus dan pemungut Bea bait Allah. Kisah Yesus berdoa di Taman Getsemani dan masih banyak kisah lainnya. Petruslah yang menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Sebelum dan sesudah Yesus mengatakan itu, Petrus masih bersikeras bahwa ia adalah murid yang paling setia. Dari kisah Simon Petrus ini, ada hal yang dapat kita teladani dari tokoh Simon Petrus, yaitu mempunyai ketaatan, kerendahan hati, dan senantiasa mengagungkan Tuhan adalah sikap yang diperlukan bagi seorang penjala manusia, dan itu ada pada Petrus. Sekian penjelasan saya tentang kisah Simon Petrus. Saya ucapkan terima kasih dan shalom.